Ini kayaknya kita punya profit itu cuma sekitar 50% kan, 50-40%. Kita nggak 100% karena kita memang kejar jangan cari untung banyak-banyak, tapi bagaimana produk ini bisa jalan dulu gitu. Kalau untung itu bisa belakangan. Jadi untung itu kita marginnya kita kecilkan. Termasuk untuk produk skincare yang tadi diomongin, itu kita kecilin semua. Intinya ada untung, tapi nggak gede-gede gitu. Tahun itu, cuman kalau totalnya berapa yang tahu dari toko pasti. 200-an ya, 200-an bulan. Ya. Selain di toko Menson, kalian bisa dapatkan di e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok. Jadi kalian bisa dapatkan lewat TikTok dan Shopee dan juga pasti dibantu. Tahun ini kita sanggup ke luar negeri dan coba deh kamu pakai yang cewek gitu. Terus gue bilang, Tor ini lagi jadi masalah. Enggak kok, enggak lucu. Ya udah akhirnya aku ikutin. Jadi kemarin tuh mengenai aku pakai baju yang cewek, ide istri lah buat seru-seruan aja sih sebenarnya, lebih ke arah sana. Karena di sana itu kan apa ya, banyak sekali adatnya gitu. Tapi kemana aja sih Bang, kalau boleh tahu jalan-jalannya kemana? Kemarin tuh kita 8 hari hampir ke semua tempat yang terkenal di Bangkok. Dan juga kita sempat ke Pattayanya 3 hari. Jadi 8 hari itu kita ke pantai, ke mall, ke pusat belanja, ke pusat thrifting. Kalau nama-namanya aku lupa ya. Bang Sue, ada Wat Arum, ada apa, ada banyak gitu. Makanan-makanan yang unik di sana. Makanannya juga kita cobain macam-macam. Karena makanan di Thailand itu hampir nggak ada yang nggak enak sih emang. Dari yang manis sampai yang gurih semuanya lengkap gitu loh. Jadi emang Thailand, menurut aku Indonesia tuh harusnya bisa sekeren Thailand untuk pariwisata ya. Karena kita nggak kalah kok. Jadi aku juga belajar pariwisata di sana kenapa bisa jalan. Dari banyak faktor yang aku lihat, makanan, hiburan, pusat belanja, fashion dan segala macam itu maju banget. Dari Bangkok sendiri itu karena buat dari karyawan atau memang bikin acara? Voting sih. Jadi ada beberapa negara, kebetulan voting paling gede di Thailand. Dan secara budget kita masuk untuk outing itu. Kalau untuk update dia seperti apa? Oke, kasih 10 menit lagi. Update dia sendiri seperti apa? Semakin besar. Update BL udah punya gigi 1, 2, 3. Kemarin baru tumbuh yang di atas. Pertama tumbuh yang di bawah, terus udah bisa ngomong nggak apa-apa. Nggak apa-apa, papa, mama. Ya masih agak-agak rancu. Terus duduknya udah bagus, udah mulai mau ngerangkak. Terus dia udah mulai mengenali wajah orang. Jadi kalau dilihat ini dia tahu ini siapa gitu, dia udah mulai. Repotnya jadi seorang ayah gimana? Hah? Repotnya jadi seorang ayah gimana? Nggak ada repot sih, karena istri gue luar biasa bro. Jadi peran istri itu ngaruh banget. Kalau istrinya luar biasa dalam ngurus dan tidak bermasalah, pasti suami juga nyaman kan. Tapi peran suami, bagaimana caranya bikin istri nyaman. Jadi kalau aku bilang jadi orang tua itu hubungan antara suami istrinya bagus nggak? Kalau suami istrinya bagus, semuanya pasti bagus-bagus aja. Oh, tahun ini kan baru pertama kali kayak connect bareng sama dia. Iya. Seperti apa sih? Seru lah, bagi-bagi ampau, terus Biel juga dapat ampau. Dan Biel tadi barusan dapat ampau dari neneknya. Yang lucu tuh dia ngambil gitu, terus diambil gitu. Itu kayak momen-momen lucu aja dan gemesin gitu, menyenangkan lah. Kenapa sih? Maksudnya akhirnya ngerasain anaknya dikasih ampau saudara-saudara. Ingat masa dulu kita dapat ampau nyari-nyari kan, tapi dapatnya cuma 1.000, 2.000. Kalau sekarang mungkin lebih kan anak-anak, jadi flashback aja pernah punya momen kayak gitu dan ngelihat anak sendiri ngerasain momen kayak gitu jadi senang. Tapi rewel nggak sih dia? Enggak, kemarin ke Thailand nggak rewel. Dia kalau nangis juga sesekali doang, kalau dia mungkin kepanasan atau popoknya lagi nggak bersih aja itu doang. Kalau digendong orang asing atau bukan orang lain gitu? Dia mau kok, kayak nyapa, pegang gitu mau. Tapi kalau digendong dia lihat dulu orangnya. Kalau dia nggak nyaman dia nggak mau. Masih 100% mirip Xiaolit nggak? Udah mulai ada mirip gue ya. Ada mirip gue lah ya, di gigi ya. Gigi doang ya. Update sedikit dong soal kasus donasi Agus ini kan. Aduh, donasi. Kalau 100 juta kok
kabarnya. Koko dibawa-bawa juga. Nama gua kenapa? Yang 100 juta bawa. Katanya itu uang dari uang Koko. Oh yang 100 juta? Iya. Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast dari yayasan kan uangnya 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Dan gua kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan kan. Gitu. Tapi kan yang dipermasalahkan adalah uang itu masuk ke rekening yayasan, tapi keluar lagi besoknya. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu untuk audit keseluruhan. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana kan. Oh, tapi gimana responnya ketika Novi itu ingin melaporkan Gary justru malah ke polisi, gimana Pak? Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah gitu. Tapi kan Gary sendiri kemarin sudah memberikan klarifikasi juga ya bahwa membantah, dan Novi juga tetap kekeh gitu untuk melaporkan. Ya udahlah, urusan mereka aja ya, nggak usah bawa gue ya. Tapi kalau dari Kodensu sendiri yang mengetahuinya seperti apa sih kok, mungkin terkait hal tersebut gitu ya? Nggak mau ngasih tahu banyak statement, karena itu urusan internal mereka aja biar mereka selesai. Oh, tapi bisa dikatakan rencana Koko yang pertama kali kembali kira-kira ada nggak sih rencananya? Podcast sudah nggak ada, udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macam-macam sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Intinya gue mau perpanjang. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta. Jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke. Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya tahu kan ada tambah sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense karena ada biaya mereka dan itu lumayan besar. Yayasan kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT saya pakai uang saya untuk bantu juga dari dana sesar saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi gitu. Dan kemudian sesar saya itu juga banyak sekali kita bantu orang. Sebelum ke NTT kemarin saya sudah mengirimkan bantuan duluan ke sana kepada sekolah relawan yang sering kita kerjasama, kitabisa.com. Dana sesar pribadi dari saya yang memang sudah ada setiap bulan dan setiap tahun yang tidak kita publikasi semuanya karena kita tidak cari untung dari konten itu. Konten itu untuk berbagi, bukan untuk dapat untung. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi memang tujuannya adalah untuk mengembalikan sebagian kepada masyarakat sesuai iman saya, di mana itu harus dibalikan kepada mereka untuk membantu, bukan untuk diuntungkan lagi.
Jadi kalau ada orang yang berspekulasi di luar sana, saya dalam urusan donasi ini hanya mencari untung, ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Dulu juga ada beberapa teman-teman artis yang meninggalkan anak kita juga kasih semua AdSense-nya. Kemudian ada juga satu teman juga yang meninggal, kepada orang tuanya kita kasih semua AdSense-nya. Jadi kita tuh nggak sekedar bikin konten hanya cari untung. Jadi kalau ada yang membangun narasi ke sana, kita bantah semuanya dan silakan dicek. Kami itu betul-betul tidak cari untung sekedar hanya untuk jual-jual konten. Memang ada beberapa konten kita cari ya. Tapi kan ada beberapa konten seperti kasus donasi ini yang udah riwet ini, ya udah. Nih uangnya ambil Gi, kita bagi-bagi deh. Gitu. Ambil lah. Nggak apa ya? Nggak nyaman gua. Nggak nyaman. Oh, tapi lo ngeliat ini kan kasus kayaknya rumit banget. Nah, lo sendiri sempat juga ada pernah macam-macam lah negatif segala macam. Iya. Nah, lo ini gimana efeknya buat lo? Mungkin ke keluarga kah atau gimana kok? Ya nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu, karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa? Pertanyaannya, apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Makanya tindakan yang gue ambil kemarin ke sana. Bahkan gue siap untuk menghadapi gugatan ke situ. Oh, tapi kan kira-kira kesalahan adalah Gary dan Novi. Nah, kira-kira akan nggak sih mempertemukan Gary dan Novi sendiri? Tadi udah aku jawab. Udah ampun-ampunan ya sama nikah. Dan urusan mereka aja internal. Tapi Dari laporan saya ya, 2 kali dia manggil. Ya udahlah, tadi urus aja lah sendiri. Kok soal konten podcast kok ada itu nih, ada suara misterius di Situ ya, internet dekat. nggak usah dibesar-besarkan lah, itu cuma suara gimana dong. Saya juga kemarin juga nggak yakin itu suara hantu. Suara aku kayaknya. Soalnya aku cek sama editor, ada suara kayak minta tolong kan. Katanya suara saya. Katanya, ya udahlah, udah nggak usah digede-gede. Kok balik lagi ke kasus kisru donasi nih kok. Menurut Koko tuh maksudnya menyangka nggak sih kok, maksudnya sampai kayak ini kan awalnya dari Novi sama Gary itu kan awalnya satu misi gitu ya kan, tapi malah sekarang pecah kongsi gitu kok. Menyangka. Menyangka nggak, maksudnya sampai Nggak. serut itu. Nggak ada yang menyangka urusan ini jadi panjang gini sis. Semua nggak ada yang nyangka, gue juga nggak nyangka. Jujur ya, kalau boleh gue tarik ulur kembali ya. Ya kalau bisa sih gue nggak mau terlibat sama sekali loh. Karena capek, banyak hal yang terbengkalai semuanya. Tapi ya nggak boleh ngomong gitu guanya. Gue harus jalanin, gue selesaikan aja gitu. Makanya gue nggak mau terlalu bahas lagi ya, cukup ya. Kalau dari lu mungkin ada pesan apa kok untuk kasus ini gitu supaya cepet kelar? Kalau dari Koko Nggak ada pesan lagi, nggak mau bahas lagi. Capek. Oke, Iya. Yang penting thank you. Celana dalam cowok masa nggak punya rudal? Mantap.